Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Kahfi rahimakumullah, dan juga pemirsa siaran kajian ini dimanapun berada. Alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, kesempatan, dan juga istiqomah, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan baik, dimulai dengan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam tentu kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia pilihan yang telah melaksanakan amanah menyampaikan risalah Islam yang mulia ini, sehingga kita dapat mengikuti dan menjadi selamat karena ajaran yang mulia ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kajian subuh ini kita akan membahas beberapa ayat dari Al-Quran, khususnya pada ayat 77 dan 78 dari surah An-Nisa. Ayat ini terkait dengan orang-orang yang dulunya begitu menggebu-gebu ingin berperang, tapi kemudian ketika perang itu diwajibkan, tiba-tiba ngeper. Jadi kalau dulu pingin banget, sampai bertanya berkali-kali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan kita berperang? Tapi begitu diwajibkan, tiba-tiba mereka ngeper, ya, ketakutan. Baik, saya bacakan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Alam tara. Jadi a ini adalah istifham, ya, apakah, sama dengan ara'aita, apakah kamu telah melihat, atau apa pendapatmu. Jadi a-nya istifham, lamnya tidak. Jadi alam tara, tidakkah kamu wahai Muhammad? Tara karena fi'il mudhari'nya di sini adalah pasangan anta. Jadi kalau anta itu dalam kalau baca terjemahannya juga, kalau ada kata kamu dalam terjemahan itu biasanya atau umumnya adalah Rasulullah. Ya. Ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Karena ini selalu berdialog. Jadi kalau ada dhamir ka, anta, itu kebanyakan adalah yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa kamu tidak memperhatikan dari ra'aya wahai Muhammad ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum, kepada alladzina, orang-orang yang qila. Kalau qila ini bentuk fasik dari qala. Bisa kita qala ya, berkata, kemudian dijadikan bentuk fasik, ya, qila. Kalau berkata, qila dikatakan. Jadi ada orang dulu dikatakan kepada mereka, kuffu aydiyakum, tahanlah tanganmu, tahanlah tanganmu. Jadi maksudnya tangan di sini ternyata bukan tahan tanganmu sebagai yang bergerak, ya, tapi tahanlah tanganmu untuk mengangkat senjata. Nah, jadi kembali kita ke peristiwa hijrah atau peristiwa di mana sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama sahabat-sahabat yang memiliki strata yang lemah. Ya, jadi pada waktu itu strata sangat penting. Mana yang bangsawan, mana yang orang kaya, mana yang bukan bangsawan tidak kaya pula, itu bahaya.
Seperti dulu bilang kalau nggak diselamatkan oleh Abu Bakar itu udah habis itu. Ya, jadi ada dibunuh, ya itu tidak ada yang bisa membela, tidak ada yang bisa membalaskan dendamnya karena tidak punya pelindung waliun tadi, ya, wali. Nah, tapi kalau orang bangsawan justru semakin tinggi. Jadi hukum dulu itu kalau yang dibunuh itu bangsawan level tinggi, kadang-kadang kisosnya itu tidak minta satu orang, bisa lebih, bisa 5 atau 10. Ya, jadi makanya ketika hukum kisos datang itu 1 lawan 1. Jadi kalau yang membunuh ini staf, membunuh direktur, ya yang dibunuh stafnya itu. Nah kalau zaman jahiliyah, kalau staf yang membunuh direktur, maka balasannya itu staf, istrinya, anaknya, ya bisa sampai 5 orang. Nah, makanya hukum kisas atau hukum hudud itu datang untuk menetralisir, ya. Jadi hukum dulu itu ada yang terlalu ringan, ada yang terlalu berat. Nah, kemudian disamaratakan. Tahanlah tanganmu, jangan kalian mengangkat senjata. Nah, karena pada waktu itu walaupun strata yang yang level rendah ini tersiksa, ada juga di antara mereka yang jagoan. Ada yang pendekar juga itu. Di antara kaum muslim awal-awal itu tidak semuanya lemah, dalam arti tidak berdaya untuk melawan. Banyak juga yang ahli pedang. Ya, makanya dulu ada Hamzah, ada Umar bin Khattab, ada yang lain-lain. Kapan kita bisa melawan? Jadi mereka ditindas, disiksa, itu tidak berani melawan. Solusinya hijrah. Makanya ada hijrah ke yang pertama itu ke Habasyah, ya, ke Ethiopia. Itu jauh itu, bisa menyeberang Laut Merah. Ya. Kita bayangkan teknologi pada zaman itu, Bapak sekalian. Kalau sekarang kan enak, ada kapal kapal Roro, ada kapal cepat, ada speed. Ya zaman dulu ya, sederhana tapi menyeberang. Demi apa? Demi menghindari kesewenang-wenangan pada orang. Tapi ditindas tapi tidak bisa melawan karena dilarang, tidak ada perintah. Jadi orang-orang ini seakan-akan tidak sabar, ya Rasulullah, kapan kita bisa melawan? Ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakat, pada waktu itu cukup kalian perbaiki sholatnya, perbaiki zakatnya. Jadi tidak usah berperang, tidak usah ngangkat senjata dulu waktu itu, ya. Tapi sholatnya benerin, semua perintah-perintah Allah yang lain itu perbaiki dengan sebaik-baiknya. Falamma kutiba alaihimul qital, ketika perang itu diwajibkan kepada mereka, yaitu pada perang Badar. Jadi perang yang pertama itu diizinkan dan bahkan diwajibkan itu adalah perang Badar itu. Nah itu sudah wajib militer, wajib militer itu. Jadi mereka itu waktu di Mekah ingin sekali berperang, ya, karena tertindas dan sebagainya. Kemudian barulah setelah hijrah baru diizinkan. Uzina lil ladzina amanu bi annahum zulimu, karena sudah selama ini dizolimi. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, kan ternyata kondisi sudah berubah di antara beberapa orang yang tadi itu semangat untuk perang, begitu menghadapi di kota Madinah ini ternyata adem. Beda dengan di Mekah dulu. Di Mekah dulu mereka selalu mendapatkan siksaan. Begitu pindah ke Madinah dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan orang Ansar. Nah, itu kan ada sejarahnya. Dipersaudarakan sehingga dapat warisan juga, dibagi harta, bahkan dibagi istri bagi yang mau. Ya bukan diwajibkan, Pak, ada wah enak nih hijrah. Yang mau aja. Nah, dapat kehidupan yang tenang. Tiba-tiba karena sudah tenang ini, tiba-tiba ada perintah perang, perintah untuk membela atau mendukung Rasulullah SAW di medan perang. Iza tiba-tiba fariqum minhum, sebagian, tidak semuanya, yakhshawna nas ka khasyatillah, takut kepada manusia. Jadi takut untuk berperang, takut kalah, takut mati. Sebagaimana dulu takutnya kepada Allah. Jadi kalau selamanya dia takut kepada Allah, begitu dia mendengar
cerita perang, ya, ya pasti ada yang mati. Nah, takut juga mati. Bahkan dalam ayat ini disebutkan, au asyadda khasyah, bahkan ada yang lebih takut lagi. Lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Waqalu, dan kemudian mereka berkata, ya, mereka ini tawar-menawar, ya, tawar-menawar kepada Rasulullah. Rabbana lima katabna alainal qital. Kenapa kami diwajibkan berperang? Gitu ya. Laula akhartana ila ajalin qarimin, apakah bisa ditunda sedikit? Ya begitu ya. Kalau ya ini orang-orang yang sakaratul itu ketika menghadapi malakul maut begitu juga katanya. Laula akhartana ila ajalin qarimin fa asaddaqa. Coba kalau kami diberi waktu sedikit lagi untuk bersedekah. Tapi semua sudah serba terlambat. Ini juga minta supaya perang ini jangan dulu, nantilah. Kul, katakan Muhammad kepada mereka, mata'ud dunya qalil. Kenikmatan dunia yang kalian nikmati sekarang ini, karena di Madinah itu kebetulan subur, ya, subur di situ, dunia perdagangan juga bagus, pertanian bagus. Mereka menikmati kehidupan di Madinah itu. Disebutkan bahwa harta kekayaan dan kesenangan-kesenangan itu sebenarnya sedikit, ya, sedikit dibanding akhirat. Wal akhiratu khairun liman ittaqa. Justru akhirat itu yang lebih baik, terutama bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tuzlamuna fatila, dan di akhirat ini tidak akan ada kezaliman sedikit pun. Tidak ada orang yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat berikutnya mengatakan, aina ma takunu yudrikumul maut. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah, walaupun kalian berada di benteng yang kokoh yang sulit ditembus. Jadi dulu itu pertahanan itu benteng-benteng. Makanya kita lihat peninggalan Belanda, bahkan Cina ya, itu bikin benteng, tembok. Dulu kota-kota juga semua dibikin benteng. Nah, dengan harapan itu benteng-benteng ini tidak bisa ditembus oleh musuh, sehingga kita kematian tidak datang. Ternyata dalam ayat berikutnya itu dikatakan, ditegaskan aina ma takunu, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, pasti akan didapati oleh kematian. Artinya apa? Baik pun berperang, baik pun diam-diam, ya, maut akan menjemput kita. Ini beberapa saudara kita ini sudah dijemput, ya, melalui COVID. Banyak yang selamat, alhamdulillah. Tetapi pada intinya dimanapun berada, apapun kondisinya, kalau maut itu mau datang, ya datang saja. Bahkan kalau dihindari justru semakin dikejar. Ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kalau kamu lari dari kematian, kamu dihadang oleh kematian itu. Jadi tidak ada gunanya. Jadi kita tidak lari pun akan dicapai oleh malakul maut. Justru kalau kita berlari meninggalkan itu dihadang di depannya. Mulaqikum itu seakan-akan orang main tangkap-tangkapan. Ini mau menghindar, jadi maut ini tidak bisa dihindari. Walaupun lebih berujung musayyadah, walaupun dalam buruj, ya, benteng-benteng yang kokoh. Nah, kemudian Bapak sekalian, ini karena ciri-ciri nifaq, ciri-ciri kemunafikan sudah ada pada diri sebagian orang. Takut kepada manusia, ya, sudah tidak mau lagi berjuang karena sudah merasakan kenikmatan dunia. Ya. Wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadza min indillah. Kalau ditimpa kebaikan, yang tadi kehidupan di Madinah ini sudah sangat indah, dan mengatakan alhamdulillah nikmatnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Tetapi kalau ditimpa keburukan, apa katanya? Ini dari kamu ya Muhammad. Jadi gara-gara Muhammad lah kita menderita. Ini seirama dengan surat Al-Fajr. Al-Fajr itu
Amal insan iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi akraman. Jadi manusia ini kalau mendapatkan rezeki, mendapatkan kebaikan, bagus syukurnya, bersyukur, ya. Senyum di mana-mana, ya. Amai sama betalau faqadara alaihi rizqahu, tetapi kemudian rezekinya ditentukan tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Apa katanya? Qala rabbi ahanan, saya telah dihina oleh Tuhan saya. Wah, ini bahaya. Jadi ada orang yang bagus ibadahnya ketika dia sejahtera, tetapi ketika dia kemudian diuji dengan harta, tiba-tiba berpaling. Nah, ini salah satu ujian. Tetapi ulama kita mengatakan bahwa sebenarnya kalau dilihat dari ayat-ayat yang lain, ujian berupa kekayaan itu justru yang lebih berbahaya. Jadi ketika diri dikonversi, ini kan ayat ini mengatakan, oh kalau dia dapat rezeki, bagus ibadahnya. Nanti kalau rezekinya hilang, baru rusak. Tapi kalau banyak ayat yang lain, al-malu wal banuna zinatun dan seterusnya, ya, innama amwalukum walakum fitnah, ya, kelihatan bahwa lebih banyak ayat yang mewanti-wanti kita untuk berhati-hati ketika mendapatkan kekayaan dan kemakmuran. Jadi sebenarnya dua-duanya. Nah, kalau dipilih, ya, banyak juga yang bingung memilih. Kira-kira lebih bagus mana? Iman kita ini diuji dengan kekayaan atau diuji dengan kemiskinan? Itu kata yang pragmatis, ya, uji dengan kekayaan aja deh. Mudah-mudahan kita bersyukur. Ya, tapi ternyata banyak juga yang tertipu dengan kekayaan itu. Jadi ketika mendapatkan kesusahan itu kemudian mengomel-mengomel dan berkata bahwa ini gara-gara Muhammad. Gara-gara Muhammad lah kita tersiksa. Gara-gara Muhammad lah kita mendapatkan perlakuan seperti ini. Nah, ini adalah komentar dari orang-orang munafik pada waktu itu, ya. Apa jawabmu wahai Muhammad, diajari oleh Allah Subhanahu wa taala? Kul, katakan wahai Muhammad, kullu min indillah, baik pun yang buruk, baik pun yang baik, baik pun kesenangan maupun kesusahan, itu semua dari Allah. Kullu min indillah, itu semuanya dari Allah. Jadi ini kalau Bapak Ibu pernah belajar teologi ilmu kalam, itu ada istilah Jabariyah, fatalisme. Fatalisme ini adalah bahwa ini kita sebenarnya tidak bisa apa-apa, tidak berdaya. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa akan ada Covid, bahwa akan ada vaksin, ya. Ini semua sudah divaksin, Pak. Ada pembatasan PPKM dan sebagainya. Itu semua menurut aliran ini itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak punya daya apa-apa. Berbeda nanti sebelahnya ada aliran namanya Qadariyah. Qadariyah mengatakan Allah itu setelah menciptakan selesai. Jadi Allah menciptakan manusia pertama ini dengan bibitnya itu, sistem kehidupan, sistem tata surya itu sudah selesai. Semuanya bergerak sendiri, ya. Makanya ada sebab akibat. Nah, kalau hutan gundul ya banjir. Itu menurut dua-duanya betul, ya, dua-duanya. Kullu min indillah, katakan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Famali hadzal qaumi la yakadu yafqahuna haditsa. Bagaimana orang-orang ini tidak bisa memahami perkataan. Ya, jadi ternyata orang-orang ini orang-orang Muslim, tetapi ternyata selama ini mereka Islam, tetapi belum paham-paham. Jadi ini ayat ditujukan kepada orang Muslim, tapi tadi ada ciri-ciri munafik di dalam dirinya. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ayat ini dalam tafsirnya Ibnu Katsir, ada tafsir namanya tafsir Ibnu Katsir, itu juga pernah disebutkan dalam sebuah riwayat. Ini pernah terjadi antara sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar. Suatu ketika, ya lagi seperti kayak kira-kira beginilah posisinya ini. Posisi begini, datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar sudah ada di situ.
Ternyata mereka berdiskusi panjang sampai keras-kerasan suara. Nabi bertanya, ada apa ini? Kata salah satu jemaah, ya Rasulullah, itu sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar sedang berdebat, sedang berdiskusi sampai suaranya kencang. Datanglah Nabi kepada beliau berdua, ada apa ini? Ternyata beliau berdua lagi mendiskusikan tentang hal ini. Diskusinya adalah, apakah semua dari Allah atau yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk akibat ulah perbuatan manusia. Abu Bakar berpendapat ya, bahwa hal-hal baik yang terjadi pada diri kita ini adalah dari Allah. Jadi kita bisa hidup manis begini ya, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang buruk-buruk dan tidak sholat subuh atau yang kemudian apa itu jalannya menyimpang ke kiri ke kemana-mana begitu, itu pemin nafsika, itu dari dirinya sendiri, kata Abu Bakar. Kata Nabi, Umar, kalau kamu apa pendapatnya? Kata Umar, kalau saya Rasulullah, itu semua dari Allah. Baik pun itu orang yang apa ini soleh-soleh ini, maupun orang yang toleh, itu kadang-kadang ya, yang soleh ini toleh, artinya ini soleh ini tidak soleh. Baik pun orang yang soleh maupun yang tidak soleh, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Umar. Kemudian ayat ini nampaknya mendukung itu. Kemudian Nabi berkata kepada mereka berdua, wahai kedua sahabatku, ya, sebenarnya perdebatan ini juga sudah terjadi, ya, antara malaikat Mikail dengan malaikat Israfil. Jadi kata Rasulullah, ya, perdebatan anda yang berdua ini itu sudah diperdebatkan di langit, bahkan di langit pun susah mencari penyelesaian. Jadi antara Mikail dan malaikat Israfil memperdebatkan masalah ini juga. Nah, tetapi kemudian, nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, ayat tadi mengatakan kul kullu min indillah, katakanlah wahai Muhammad, semuanya dari sisi Allah. Ya. Pamalahu, ya. Maka mengapa mereka tidak mau memahami? Jadi di sini kelihatan bahwa ayat ini mendukung pendapat umat. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ayat berikutnya dinetralisir. Ayat berikutnya ada sedikit hiburan bagi pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ayat berikutnya mengatakan, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apapun yang menimpa kamu dari kebaikan, fa min Allah, maka itu dari Allah. Nah, jadi asabah di sini itulah asal kata musibah, Bapak Ibu sekalian. Jadi musibah ini sebenarnya tidak harus, kalau makna bahasanya itu apa saja yang menimpa, nah itu namanya musibah. Nah, tapi kalau yang menimpa ini kebaikan, itu juga musibah kebaikan. Kalau keburukan, ya musibah keburukan. Jadi secara bahasa, musibah ini adalah segala sesuatu yang menimpa kita. Tetapi kemudian maknanya bergeser secara istilahi, secara penggunaan sehari-hari maknanya bergeser. Bahwa yang namanya musibah itu adalah hal-hal berupa kesulitan, ya, kematian, kesusahan yang dihadapi atau yang menimpa seseorang. Dan itu juga diamini, dikuatkan oleh Al-Quran. Idza asabakum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apa yang kita pahami secara bahasa musibah, apa yang menimpa, itu juga dipakai oleh Al-Quran. Karena di sini dikatakan ma asabaka min hasanatin fa min Allah, apapun yang menimpa kamu berupa kebaikan maka itu dari Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika. Kalau ada keburukan, ya, yang menimpa kamu, maka itu dari dirimu sendiri. Jadi tadi ini permainan dari apa namanya gaya bahasa Al-Quran. Makanya wajar kalau orang kemudian berbeda pendapat. Ya, tadi ada kul kullu min indillah, ada yang mengatakan semua dari Allah. Ada yang mengatakan kalau baik dari Allah, kalau tidak baik dari dirimu sendiri. Jadi dua-duanya ini, ya, walaupun tadi sebelumnya menguatkan pendapat Umar, tapi kemudian ayat berikutnya menetralisir, kemudian mendukung pendapat Abu Bakar. Jadi dua-duanya tidak ada yang kecewa.
semuanya didukung oleh Al-Quran. Wa arsalnaka lin-nasi rasulan, dan kami mengutusmu wahai Muhammad sebagai utusan, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa saya kira intinya atau makna dari ayat ini yang bisa kita petik bahwa ada saat-saat di mana memang peperangan itu diwajibkan. Ya, ini pada masa Rasulullah SAW. Kalau dalam ayat sebelumnya dikatakan orang ini berkata, wa malana la nuqatilu fi sabilillah wal mustad'afina minal, ya, ada orang-orang yang tertindas, ada orang-orang yang tertindas, minar rijali, ya, wal wildani, dan anak-anak. Jadi kalau ada yang bertanya kapan kita perang, kadang-kadang juga begitu. Jadi mungkin Bapak Ibu punya teman, ini bagaimana ini kita disyariatkan perang tapi tidak ada perang. Jadi memang belum waktunya. Jadi karena ini berkaitan dengan sabab-musabab. Makanya dulu ada teman-teman kita itu, ya, karena tidak ada perang-perangan di Indonesia, pergilah ke Afghanistan. Di banyak baru di Afghanistan. Tapi begitu Taliban kalah, balik lagi. Nah, sekarang Taliban menang. Ya, mungkin ke sana lagi nanti. Atau pada waktu di mana? Di Poso, di Ambon, ya, jadi cari kapan ada kesempatan untuk perang. Ya, sebenarnya itu tidak mengikuti alasan-alasan untuk peperangan itu. Karena walaupun setelah piramida rijal tadi, alladzina qalu ukhrijna, mereka kami dikeluarkan diusir dari kampung kami. Jadi kalau sudah diusir dari kampungnya, itu boleh. Dari kampung beneran Pak ya. Jadi benar-benar dia adalah sertifikatnya sendiri, kampungnya sendiri, masing-masing ini ya. Nah, tiba-tiba ada sekelompok orang atau sekelompok ini semua warga Geria Pamulang 2 pergi dari sini. Nah, kita mau pakai. Nah, itu kita nampaknya kita harus angkat senjata. Nah, tapi selama itu tidak ada, semuanya diam-diam, baik-baik semua, tidak ada alasan bagi kita untuk peperangan. Nah, jadi tapi kalau memang pada waktunya nanti, entah apakah kita mendapatkannya atau mungkin anak cucu kita atau anak cicit kita, yang mungkin ada saatnya seperti itu ketika tiba saatnya. Tetapi sekarang belum atau tidak waktu untuk peperangan. Yang kedua, baik pun peperangan maupun tidak peperangan, seharusnya kita tetap hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak takut kepada manusia. Apa maksudnya? Bukan berarti kita harus berani sama bos ya. Jadi kalau kita dengan orang lain dan lebih tinggi, lebih senior itu bukan takut sebenarnya, tapi hormat. Karena memang Nabi mengajarkan seperti itu, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Jadi jangan dibalik. Kalau yang tua tidak usah dihormati ya. Kita hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada bos. Jadi sedikit-sedikit melawan kepada bosnya, akhirnya pangkatnya tidak naik. Pangkatnya tidak naik. Nah, itu jangan. Itu tidak berarti harus pandai-pandai membedakan mana istilah arti dari istilah takut kepada Allah dan takut kepada manusia. Takut kepada Allah ya, karena kita kan pergaulannya dengan manusia. Artinya apa? Janganlah mengikut-ikut kepada sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran atau ajaran Islam. Kalau kita berani melanggar, itu berarti tidak takut kepada Allah. Ketika ada polisi, tidak berani dia melanggar ya. Atau ketika ada mertua, sholatnya dipanjang-panjangin. Begitu mertua pulang, sholatnya kembali normal ya, kecepatan tinggi. Itu menggambarkan bahwa ini lebih takut kepada mertua daripada Allah. Ya harusnya dibantu. Bagaimana cara membaliknya? Ya kalau datang mertua, jangan tampakkan terlalu soleh, biasa aja begitu. Tapi begitu mertua pergi, baru nampak aslinya. Ya sholatnya panjang, sholatnya rakaatnya, qabliyah ba'diyahnya dan seterusnya.
Kemudian yang bisa kita petik berikutnya bahwa apapun yang menimpa kita, saya kira kita setuju ya Bapak Ibu sekalian, bahwa baik urusan rezeki, ya, urusan kesehatan, urusan apapun itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa orang yang sakit menular meninggal itu disebut syahid? Mengapa orang yang sakit dosanya sedikit demi sedikit dihapuskan? Ya. Itu karena dia menghadapi kesakitan ini, menghadapi musibah ini dengan penuh kesabaran dan tawakal. Jadi jangan kita mengatakan itu semua yang mati karena COVID atau mati tenggelam, ada yang kebakaran, mati terbakar, itu juga syahid. Tetapi syahid-syahid ini adalah ketika mereka menerima kondisi itu dengan penuh tawakal, keimanan bahwa ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau waktu sakitnya itu mengomel-mengomel ya, wah ini gara-gara ya, semua orang salah, jadi selalu mencari kambing hitam. Nah itu tidak termasuk syahid dan tidak termasuk orang yang berkurang dosanya ketika menghadapi penderitaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun yang menimpa kita berupa penderitaan, kalau kita menerimanya dengan sabar, maka itu menjadi penghapus dari dosa-dosa kita. Makanya kalau kita menjenguk orang sakit, sampaikan sabar aja. Tidak ada bisa menolak penyakit, ya tidak bisa. Mau dokter mau apapun, kalau sudah tiba waktunya kita sakit. Yang bisa kita laksanakan adalah bersabar. Karena kalau kita tidak bersabar, maka penyakit itu sia-sia. Kita hanya sakit semata, tetapi tidak ada tambahan, tidak ada penghapusan dosa. Kalaupun meninggal, tidak dalam kategori syahid itu. Nah, kemudian yang terakhir saya kira kesimpulan dari kajian kita bahwa apabila ada keburukan yang menimpa kita, maka kita harus introspeksi diri. Ya, mengapa ya, teman-teman saya kok sehat walafiat semua, saya ini kok baru usia begini sudah batuk-batuk, atau sudah mengapa teman-teman saya bisa sukses, sementara saya ini kok posisinya pangkatnya segini-gini aja ya. Nah itu kita bisa berintrospeksi diri. Jangan-jangan benar dikatakan ayat berikutnya bahwa min nafsika itu gara-gara dirimu sendiri. Terlalu asik dengan hobi, ya, hobi mancing, dari pagi sampai sore mancing ya. Nah, tidak ada kerjaan yang beres. Nah, jadi kita juga walaupun tadi kita meyakini bahwa semua dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika ada keburukan menimpa kita juga perlu introspeksi diri. Jangan-jangan ini masih bisa diperbaiki. Caranya bagaimana? Ya, dicari solusinya. Ya, mungkin kita kurang tekun, kita kurang strategi, ya, kita kurang pergaulan. Oh, ternyata dia bisa naik pangkat. Dia tahu strateginya. Oh, bosnya ini senang main senang mancing, ya. Dia diajak atau ditemani mancing, ditemani hobinya si bos. Ya, itu bukan berarti sombong menyogok, ya ini strategi. Kalau sombong menyogok lain lagi ya cerita. Jadi mudah-mudahan ketika kita sudah introspeksi diri, kita masih bisa memperbaiki yang tadi. Tapi kalau tidak bisa, kembali kepada yang pertama, kullu min indillah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, insyaallah apabila kita menjalani seperti ini, maka mudah-mudahan segala aktivitas kita ini kita bisa menikmatinya. Ketika kita ditimpa musibah, nah ini mau di apa lagi? Kita sudah berusaha yang terbaik, hasilnya begini, itu puas. Tetapi kalau belum maksimal atau salah strategi tadi, maka kita mungkin ada penyesalan ya. Yang mungkin ini salah kita juga, kurang inovasi dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita dari waktu ke waktu bisa sedikit demi sedikit memperbaiki diri kita, memperbaiki keimanan kita sehingga menjadi orang-orang yang khasyah, tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada makhluk, namun kita juga bisa menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya sehingga bisa mendapatkan kebaikan, kemakmuran di dunia ini, terutama nanti yang kita harapkan adalah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.
mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ighfir lana bi sababika wa najina minan nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.